cek 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 cek. Cek cek 1 2 3. Cek 1. Cek 1 1 2 3 cek. Iya. Cek. Mic terlalu besar mic. Cilin. Cek 1 udah. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah pada hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada, yang mengikuti ibadah pagi hari ini dari HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, melalui live streaming. Semoga ibadah kita hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah saudara, kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 2. Selaraskan hatiku menyanyikan
hukum Tuhan, yaitu dari titah pertama hingga titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 2 dan ayat 3. Jika lalu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 344, ayat 1 dan ayat 3. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Amsal 1 ayat 29 hingga ayat 33. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan
dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Amanginang, marilah kita mendengarkan warta jemaat yang sedang dan akan kita laksanakan minggu ini, tanggal 12 September 2021, minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik minggu ini, berhikmat dalam Yesus. Warta kita 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 14 September 2021 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 12 September 2021, pelayanan firman dalam minggu siang adalah Amang Pendeta
Patar P. Pakpahan STH, Pendeta Resort HKBP Bandung Barat. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman kepercayaan kita. 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 September 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5 pemberitahuan. 5.1 Jemaat baru atau Ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu 12 September 2021 menjadi jemaat baru atau Ruas Natamba keluarga Lucius Joel Saruksuk Inang Yantira Rosalina Boru Silaban yang datang dari HKBP Sipeapea Resort Sipeapea Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Saat ini berdomisili di Cipatat, masuk WEK 6. Dimohon kepada Amang Inang untuk bangkit berdiri. Terima kasih. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gilbert Junior Siombing, putra dari Bapak L. Siombing almarhum, Ibu Ida Rosmoli Boru Silalahi yang beralamat di Jalan Terusan, Jalan Jakarta, Kampung Hantap, anggota Jemaat HKP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Yosepin Boru Pakpahan, putri dari Bapak Insinyur Ulises P. Pakpahan, Ibu Listen Boru Napitupulu, yang beralamat di Jalan Pondok Mutiara 5, nomor 9, Cimahi, anggota Jemaat HKP Jalan Lurah Resort Cimahi masuk W4, rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 08.30 WIB di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. 5.3 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Marudut Tambunan ST, putra dari Bapak Insinyur Anggiat Tambunan, Ibu Dr. Anda Tiurlan Boru Simatupang, yang beralamat di Jalan Dayang Sumbi Dalam nomor 28, RT 04 RW 05 Sangkuriang, Cimahi, anggota Jemaat HKP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi masuk WEK 5, dengan Saudari Tiara Natalia Medah SE, putri dari Bapak Fritz Salmun Medah almarhum, Ibu Niwayan Murtini, yang beralamat di Jalan Pulau Riau nomor 59, Aspol Sanglah, Denpasar, anggota Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Maranatha Denpasar. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 08.30 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.4 Pesta Perak atau 25 tahun HKP Distrik 18 Jabar Tengdie. Sesuai dengan surat edaran dari distrik mengenai pelaksanaan Eporus Time dan perayaan Pesta Perak HKP Distrik 18 Jabar Tengdie yang semula dijadwalkan 11 sampai 12 September 2021 diundur menjadi tanggal 27 sampai 28 November 2021. 5.5 Seksi Pendidikan. Dewan Diakonia bersama dengan Seksi Pendidikan atau PAK Pendidikan Agama Kristen Gereja kita telah mengadakan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Penambahan guru PAK sebanyak 2 orang untuk SD, 2 orang untuk SMP. Oleh karena itu dimohon kepada Amang Inang yang bersedia untuk ikut melayani menjadi guru PAK dapat menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Inang Nyonya Situa J. Huta Barat R. Boru Stopul. Yang kedua, murid-murid PAK atau Pendidikan Agama Kristen wajib mendaftar ulang dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Ketua Seksi Pendidikan dan mengembalikan ke kantor gereja melalui TU pada jam kerja. Pengambilan formulir mulai hari ini tanggal 12 sampai 16 September 2021 dan batas pengembalian sampai dengan tanggal 17 September 2021. Guru PAK mengadakan pertemuan dengan orang tua murid yang rencananya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, waktu pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Undangan akan disampaikan kepada orang tua melalui warta gereja dan WA grup masing-masing.
supaya dibuat SK baru guru-guru PAK untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. 5.6 pesan atau tona Rapat Pendeta Distrik 18 Jabar Tengdie. Gereja kita menerima pesan atau tona Rapat Pendeta Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan dibacakan setelah pembacaan warta minggu ini. 5.7 izin pendeta resort. Sehubungan dengan meninggalnya Nyonya Situa Sibarani Borutapia, ibu mertua dari pendeta Hasian Bembes Purba STH, dan Nyonya Purba Boru Simanjutak, ibu kandung dari pendeta Hasian Bembes Purba, sehingga keluarga pendeta resort izin pulang ke Bonapasogit. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan berangkat dan kembali ke kota Cimahi. 5.8 jadwal ibadah minggu untuk tanggal 19 September 2021 pukul 7.30 WIB, yaitu WIB 4, 6, dan 9, untuk pukul 10.30 WIB, WIB 1, WIB 7, dan WIB 8, pukul 16.30 WIB, WIB 2, WIB 3, dan WIB 5. Demikian warta kita, dan kami akan membacakan pesan atau tona dari Rapat Pendeta Distrik HKP 18 Jabar Tengdie. Nomor 125 garis miring D garis miring nomor 125 garis miring D titik 18 garis miring 9 garis miring 2021. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberkati saudara-saudara. Segala pujian dan syukur kita panjatkan bagi Allah, karena meski di tengah pandemi COVID-19, Rapat Pendeta HKP Distrik 18 Jabar Tengdie dapat berjalan dengan baik, yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 7 sampai 9 September 2021. Dan yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Tasikmalaya. Sebagaimana tema dan subtema Rapat Pendeta Hatopan, Rapat Pendeta Distrik dilaksanakan dengan tema Sungguh Tuhan itu keselamatan, karena Ia kekuatan dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gentar, Yesaya 12 ayat 2, dan subtema Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Rapat dipimpin oleh Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie, Amang Pendeta Pahala Sitorus, dan dihadiri 55 orang pendeta dan 3 orang calon pendeta. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang adalah Ketua Rapat Pendeta HKP dan juga Upu Eporus HKP hadir secara virtual. Peserta rapat sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya bagi gereja, mampu melewati masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Peserta rapat juga merasakan kenyamanan atas terlaksananya rapat pendeta tersebut, walaupun rapat tersebut diselenggarakan di Tasikmalaya yang merupakan kota santri. Sungguh suatu kehormatan bagi peserta rapat atas kehadiran pemerintah daerah beserta Puspida yang membangun terwujudnya kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Di bawah terang tema dan subtema peserta rapat sungguh-sungguh menggumuli isu-isu teologi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan warga jemaat dan pelayanan gereja. Demikian juga pesan-pesan khotbah, ceramah dan aspirasi peserta rapat yang meneguhkan dan meyakinkan semua pelayan di jemaat HKP memperlengkapi dan meningkatkan tugas panggilan untuk melayani dengan segala upaya yang efektif, tepat dan optimal sesuai keadaan jemaat masing-masing, baik dengan menggunakan teknologi digitalisasi dan internetisasi, streaming, Zoom meeting, dan lain-lain. Berdasarkan pada firman Tuhan, konvensi, agenda RPP, aturan-peraturan, buku ND dan buku nyanyian HKP sebagai warisan teologi HKBP. Selain itu, peserta rapat juga merumuskan berbagai keseragaman pelayanan di HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, meningkatkan keaktifan kepesertaan pendeta dalam program Tupak Lihat Pendeta atau TLP. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, memberkati seluruh warga jemaat dan para pelayannya,
supaya lebih siap dan berbenah diri untuk melayani dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Teriring salam sehat dan doa, Tasikmalaya, 09 September 2021, Preses HKP Distrik 18 Jabar Tinggi, Pandita Pahala Sitorus STH tertanda tangan. Demikian warta dan pesan rapat pendeta. Terima kasih. Saudara, kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 408 mulai ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyapa selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming dengan kami HKBP Jalan Lurah pada saat ini. Dan juga kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru, yaitu keluarga Lucius, Joel dan Inang Yantiria Boru Silaban. Dan kita juga berduka atas berpulangnya ibu mertua daripada Bapak Pendeta Resort kita,
yang meninggal pada hari Jumat pukul 18 dan setengah 12 malam Jumat kita berangkatkan beliau via darat membawa mobil sendiri, tapi besoknya pukul 6 pagi ibundanya juga meninggal dunia di Tarutung. Jadi itu adalah kesedihan kita bersama. Dan kita nanti berdua Bapak Ibu, kiranya Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Masih di jalan, ya, masih di jalan. Kemungkinan hari ini mereka sampai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua pada hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Hari ini dengan topik berhikmat dalam Yesus, diambil dari Injil menurut Markus pasal yang ke-8, dibuka dari ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan di dalam hatimu. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang apa dan bagaimanakah motivasi kita, visi dan misi kita mengikuti Yesus selama hidup ini. Jika kita melihat begitu banyaknya persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi sampai dengan saat ini, maka firman Tuhan ingin melihat, dan ketika Tuhan ingin menanyakan kembali bagaimanakah motivasi, bagaimanakah prinsipmu untuk mengikuti Yesus? Apakah engkau mengikuti Yesus hanya karena keperluan dan keinginan kita semata, atau kita mengikuti Yesus karena memang hanya Dialah satu-satu keselamatan? Maka di dalam menuju jalan keselamatan itu kita akan selalu taat dan patuh terhadap apapun, penderitaan apapun, situasi apapun yang menggoncang iman kita. Dan bahkan ketika kita harus kehilangan nyawa kita, di situ Anda harus menunjukkan tiang benderamu, keibaran benderamu. Kemanakah arah kehidupanmu? Apakah engkau lebih mencintai Kristus Sang Juru Selamat yang akan memberikan keselamatan yang nyata, atau justru kita lebih mencintai nyawa kita dan meninggalkan Yesus?
Idobanna unang pola herak kita manginang. Banyak orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Dan ternyata jika diselidiki, kenapa ada orang yang mau meninggalkan Tuhan Yesus? Saya pernah mendengarkan Joseph Paul Jang itu. Ya, walaupun dia agak ekstrim, tapi benar juga yang dia katakan. Tahu nggak kenapa banyak alasan meninggalkan Yesus? Pertama, harta. Dia tidak sanggup miskin. Maka ketika disodorkan harta dan jabatan, lebih bagus dia merasakan kenikmatan dunia daripada hidup sederhana di dalam Kristus. Tidak ada pernah orang yang hidup kekurangan jika dia mengikuti Yesus. Dia katakan begitu. Kedua, karena memang imannya tidak ada. Dia tidak sanggup melawan segala apa yang menjadi pertanyaan orang-orang. Yesus itu kan tidak pernah menyebutkan dirinya adalah Allah. Yesus itu kan bukan Tuhan, dia kan manusia, dia kan mati, dia tidak bangkit. Bahkan dia mengatakan, kebanyakan orang yang mau berdebat dengan Alkitab adalah orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Dia menjatuhkan Alkitab karena memandang kebenaran itu dari segi Alkitabnya sendiri, memandang dari segi ajaran agamanya sendiri tanpa membaca Alkitab dan tanpa belajar tentang Yesus secara keseluruhan. Dan yang ketiga, dia katakan begini, kebanyakan orang salah kaprah mengenal siapa Yesus. Sama seperti firman Tuhan hari ini. Dari ke-12 murid Yesus, semua rata-rata dari mereka ternyata tidak mengenal Yesus secara utuh. Bahkan salah satu murid yang dekat dengan dia yang bernama Petrus, yang kemanapun Yesus ikut bersama-sama dengan dia, yang kemanapun dan apapun yang dilakukan Yesus, maka dia melihat dengan matanya sendiri, dia menyaksikan dengan matanya sendiri apa yang dilakukan Yesus adalah di luar daripada jangkauan dan kekuatan manusia, tapi dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengerti kehadiran Yesus. Dia tidak memahami kedatangan Yesus yang memberikan keselamatan melalui penderitaan terlebih dahulu. Tapi pemikiran Petrus adalah tidak mungkin Yesus menderita karena dia adalah orang yang memiliki kekuatan follower yang banyak. Ibaratnya dalam benak Petrus dan begitu juga dalam benak-benak orang yang hanya mengikuti Kristus itu dengan pemikiran-pemikiran yang boleh saya katakan yang mengharapkan mukjizat-mukjizat dan juga yang mengharapkan kesembuhan. Mereka hanya melihat Yesus itu hanyalah seorang sosok yang mampu memberikan kesembuhan, mukjizat dan melepaskan. Tetapi mereka lupa bahwasanya memang keselamatan itu yang utama. Tapi di balik keselamatan itu kita harus tahu ada banyak tantangan yang kita hadapi yang memang sebagai konsekuensi kita mengikuti Yesus. Apa? Bersedia menderita. Dan Yesus juga menunjukkan dirinya walaupun dia adalah Allah, walaupun dia adalah firman yang menjadi manusia, dia meninggalkan tahtanya lalu menjelma menjadi manusia hanya karena keselamatan manusia dan hanya karena manusia dapat melihat Allah dalam sosok Kristus Yesus, maka dia harus menderita. Korban yang menderita. Makanya 3 ciri orang Kristen yang berbeda-beda. Saya tidak tahu, tapi kita yang menilai. Kita di nomor berapa? Yang pertama, adong dona di dokna Kristen sulap.
Jibu Tuhamu do Kristen sulapon. Jin molo halak Kristen sulap, ibu Tuhamu ciri kehidupannya. Nalomuan rohana, las rohana, dia ke hal-hal yang sangat menakjubkan. Dia senang dengan hal-hal yang menakjubkan dan wah. Dia doyan dengan berkat dan mukjizat. Tetapi dia tidak mau bergumul dan bahkan menghindari tanggung jawab pergumulan sebagai buah daripada konsekuensi imannya. Ya. Jadi molo halak naka ibu Tuhanmu udah pernah lihat nonton orang sulap nggak? Kalau orang sulap kan kita datang kepada dia karena kita melihat ada sesuatu yang bisa dia lakukan yang luar dari kemampuan kita. Ya, pamana isi dotahe. Prek 1, 2, 3 naik isi tadi lupa saya itu yang udah tua Pak Tarno marga teh so ibu toh sulap alai ibu toh hamu udah Pak Tardon ngeme tua alai dapok na pramugari amang teh naruh haru kan tapi disukai anak-anak bahkan menjadi artis. Deddy Corbuzier pun heran melihat dia, ini gak bisa sulap, tapi bisa menjadi tontonan. Holanin dari mana dok? HP ngadong di sini. Apa yang mau dilihat orang di situ? Lucu. Apa yang mau dilihat orang di situ? Terhibur. Apa yang mau dilihat orang di situ? Dia bisa mampu menghipnotis orang yang ada sekelilingnya untuk tertawa. Itu nakana hudokon sulap menunjukkan keinginan untuk kesenangan saja kan begitu. Jika larang nama atau sulap kan lastro hata bah itu teh. Nah ini kan bisa. Pak Tarno itu bisa berubah. Apa sih Pak mau tonton YouTube? Mekel dua bui dui mana sonerape sebenarnya dia tidak mampu. Tetapi dia mampu membuat orang senang. Itu Kristen sulap. Sama ibaratnya kita Bapak Ibu yang hanya meminta mukjizat, yang hanya meminta kesembuhan, yang hanya doyan dengan berkat-berkat tanpa sadar. Hampir setiap hari kita meminta itu. Ya. Tapi lihat, ketika sang tukang sulap itu pergi, apa yang ia tinggalkan? Tidak ada selain daripada buat orang tertawa. Kristen sulap juga begitu. Ketika kita hanya meminta berkat dan doyan dan senang tentang apapun yang dilakukan dan yang kita minta, hal-hal yang menakjubkan, maka ketika sebuah penderitaan itu muncul, kita tidak mampu lagi senang. Dan kita mencari kesenangan yang lain. Dulu maju tukang sulap na asing. Begitu. Kedua, ada yang dikatakan Kristen yang silap. Kristen silap ini apa? Yaitu ciri kehidupan yang sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Kristen jenis ini seringkali mencari pembenaran atas dasar kelemahan dan juga kekilapan yang dia lakukan. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kan begitu. Ketika mereka salah, ketika mereka melakukan yang tidak baik, mereka kembali kepada pemahaman mereka bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Tiki baru-baru kuliah, kami baru-baru di kampus. Ya, do diajarkan senior nami kami songon. Jong hamu ke junior-juniorina, jong mahami dah. Botak do kami tukan tiga saya dah. Saya era tentara itu kami amang pangribuan si patai bain. Jong maaf. Saya buat aturan di asrama ini, inna senior nami mak. Pasal 1, senior tidak pernah salah. Ini mana? Ibu ini naraku. Pasal 2, jika senior berlaku salah, kembali ke pasal 1. Ini mana? Tong do.
Senior tidak pernah salah, saudaraku. Iya. Pasal 3, jika senior kilap tetap kembali kepada pasal 1. Bah, lang toho biar saudaraku. Ya. Ya, mama ngospeda. Isi rumah kami majakit ibona ni kalapa. Kalau anak STT sekarang nggak ada seperti itu. Kalau kami zaman kami dulu, kejam dulu senior kami. Tapi hanya 1 minggu itu. Itu untuk melatih mental. Itu. Ijakit maupun kalapa. Dan sanggup. Kenapa nggak sanggup? Ya abang pula salah. Ningom marupani. Kenapa kan saya salah? Abang suruh kami manjat pohon kelapa jam 1 subuh. Kami sudah ngantuk. Mana bisa lagi kami manjat itu? Jadi saya salah ini senior. Iyalah abang salah lah. Masih ingat kau aturan yang kami kasih ini mana? Bah tahe. Pasal 1 senior tidak pernah salah ini ruha. Banyak sekali orang Kristen begitu. Merasa dirinya tidak pernah salah, merasa dia melakukan apa yang menjadi kesalahannya, kekilapannya dia membenarkan diri, sama seperti mencuri demi orang lain. Bolototone tidak ada anak najolu, adong pahlawan namar guar Jero. Jadi bertopeng doi mana, memakai topi koboi, berjubah hitam, hanya memakai sebuah pedang Joro namanya. Itu senang dulu saya. Joro itu pencuri. Robin Hood juga begitu. Itu juga pencuri. Tapi mencuri untuk orang lain. Memang tindakannya untuk menolong orang lain itu benar, tapi caranya salah. Tapi orang Kristen banyak membela diri untuk itu. Ya. Ketiga saudara-saudara, yaitu Kristen salib, yaitu ciri kehidupan Kristen yang siap menghadapi tantangan dan pergumulan sebagai konsekuensi dari imannya pada Kristus. Ia tahu tidak ada mahkota tanpa salib. Ia tahu tidak ada keselamatan tanpa perjuangan. Dan dia tahu tidak ada jalan kebahagiaan tanpa penderitaan. Idobanna Holandido Yesus di bagasan trupukon ikut tarsilang dosogo anak ni jolmai jala ditulak akan tua-tua dungi mate ma ibana. Bahasa Indonesianya lebih enak, dibunuh ya, dibunuh alai hehe do ibana dung toluari. Alai dang tarjalo akal doho pikiran ni si Petrus di hati ai. Doho akasisiana diki ala dia tusan nasida haroroni Jesusi mabuan haluaon dia kajol mana pogos di tonga-tonga ni aka pemerintah yang secara berwenang secara suka-sukanya menindas. Jadi yang gue pikiran niya kasisian tiki idoho akan mengihutut Yesus. Oh, Yesus ini adalah sosok yang berani melawan pemerintah Romawi, berani melawan ahli Taurat, berani melawan para imam-imam orang Yahudi, dan berani melawan para saksi-saksi orang Farisei. Dan Yesuslah berani sebagai garda terdepan memimpin kami untuk melawan pemerintahan ini. Maka kami akan terbebaskan, sehingga kami akan terbebaskan dari hal-hal yang seperti itu. Itu pemikiran mereka. Makanya tafsirannya, konsepnya, pemikiran para murid-murid Yesus, salah satunya Yudas Iskariot. Kenapa dia bunuh diri? Ingat, Yudas Iskariot itu adalah pemimpin sayap kiri, pemberontak orang Romawi. Iko bototab dia mangda. Si Yudas Iskariot itu, dia juga adalah bendahara murid-murid. Tahukah Anda kenapa dia menjual Yesus dan kenapa dia bunuh diri? Dia menjual Yesus kepada imam-imam orang Yahudi, tujuannya asal tertakut do Yesus sih. Karena tidak ada kesalahan yang dijumpai dalam diri Yesus. Salah satunya adalah
dengan memfitnah Yesus dan menjual Yesus. Jadi klop dosa si tongda. Ketika Yudas itu menjual Yesus, memberitahukan keberadaan Yesus di mana, maka tentara Romawi datang. Kenapa tentara Romawi datang? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu memfitnah Yesus dengan mengatakan bahwa dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Itu fitnah menurut mereka. Ya, ibarat rasa rupa do di bagasan tikion. Mula dong kahalak na asing nama dokon. Fitnah itu Yesus mengatakan dirinya ada Tuhan. Halak Yahudi nunga parjolo mandokosi songode. Ya. Ketika Yesus itu ditangkap, ketika Yesus itu disiksa dan sampai mati, sebenarnya bukan itu yang diinginkan Yudas. Yang diinginkan Yudas adalah ketika Yesus itu tertangkap, maka Yesus akan berteriak, lalu dia akan berseru, hai semua para pengikutku, mari melawan orang Romawi. Itu diinginkan Yudas. Tapi ternyata yang diinginkan Yudas Iskariot itu tidak ada sama sekali. 360 derajat semuanya berbelok arah. Kenapa Yudas Iskariot itu bunuh diri? Karena dia malu terhadap tindakannya yang selama ini dia berpikir bahwa Yesus bisa dia pakai sebagai pemimpin pemberontakan. Tapi ternyata konsep kerajaan sorga yang dibawa Yesus itu adalah bukan kerajaan, yaitu kerajaan duniawi yang ingin melawan kuasa pemerintahan Romawi pada saat itu. Tetapi konsep kerajaan sorga yang dibawakan Yesus adalah keselamatan dalam penderitaan. Maka setiap orang yang mau menerima keselamatan itu harus rela songo nadidokna dia itu lopati apa? Mengikuti Yesus, menyangkal diri, memikul salib, ikutlah aku. Yudas tidak memikirkan itu semua. Lalu apa dikatakan Yudas? Aku telah menyerahkan orang yang tidak berdosa ke tangan orang pendosa. Bunuh diri di mana kan? Bunuh diri. Kenapa? Gak sanggup dia. Ternyata aku salah, bunuh diri. Malu dia pada diri dia sendiri. Itu Yudas Iskariot. Tetapi dengan cara seperti itulah maka Yesus juga harus berkorban. Dengan cara-cara kotor seperti itu maka Yesus harus disalibkan. Dan itu sudah menjadi tujuan kehadiran Yesus. Karena di dalam perjanjian lama keselamatan itu hanya diperoleh, itu pun bukan menjamin keselamatan. Ketika Anda memberikan korban sembelihan, korban bakaran, anak lembu yang gemuk, anak lembu yang sulung, dibakar, merpati, dibakar untuk kampunan dosa, tapi tidak menjamin kampunan dosa. Maka Allah pun berinisiatif, keselamatan itu dari Dia. Mengirimkan firman-Nya. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Tidak terpisahkan firman dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Tak masuk akal logika manusia. Tapi sebagai orang Kristen kita mengimani Yesus itu adalah Allah. Amin. Itu kita imani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Kristus adalah bagaimana kita siap menderita mangginang. Bagaimana kita melakukan 3 hal ini? Menyangkal diri kita. Apa itu menyangkal diri kita? Kita tidak lagi hidup dalam diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam pemikiran kita sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam hikmat kita sendiri. Tetapi menyangkal diri adalah mengosongkan diri, memberikan sepenuh hidup kita ini, memberikan apa yang ada pada hidup kita ini untuk dipakai Tuhan sebagai perantaranya memberitakan firman Tuhan. Itu yang dikatakan menyangkal diri. Idoban adung ede, siapakah aku ini Tuhan dari segi matamu? Itu ede menyangkal diri doi. Kedua yaitu memikul salibnya. Ingat, salib itu lambang penderitaan amang inang. Las dipakai hamu pe lambang salib sebagai kalungmu, las dipakai hamu pe di titinmu lambang salib, las godang be mapai tato salib di son, David salib di son, dang godang nananya tusan ahado salipi. Salib itu lambang penderitaan.
Makanya dalam Alkitab dikatakan, orang bodoh akan mengatakan, kenapa dia mau disalibkan? Salib itu, ikobotota tidak, adalah hukuman yang tertinggi pada zaman Romawi pada saat itu. Salib itu diperuntukkan kepada penjahat kelas kakap. Itu salib dah. Yesus masuk ke dalam itu, dikategorikan sebagai penjahat kelas kakap. Kenapa? Seperti yang saya katakan, dia difitnah karena omongan Yesus yang mengatakan, akulah Tuhan. Ya, Yohanes pasal 13. Dan itu yang menjadi fitnah. Yesus disalibkan bersama penjahat keduanya. Bandiko kamu disandingkan dengan penjahat. Panamun mau di bahasa Batak kan itu. Tetapi dia tidak melakukan perlawanan sedikit pun, karena memang penderitaan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia adalah menderita memikul dosa kita. Jadi salipi penderitaannya Yesus di sido sude dosodo sude dosa tai, dilabak ko tangan nai, ilabak ko dosa tai, dilabak ko sima jojak nai, dilabak ko dosa tai, mati ibadah selesai dosa tai. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada kita, pikullah salibmu. Artinya pikullah penderitaanmu. Penderitaan saya, penderitaan Bapak Ibu, penderitaan adik-adik kami Naposo, penderitaan semua yang saya kasih di sini berbeda-beda. Alai lihat penderitaan yang bagaimana. Ay mau dipukuli jol madohamu pong alani namana kodang penderitaan ini. Markuar-kuar pehita di Facebook, saya dijolimi karena saya berjabatan begini. Habelana korupsi dohi tau pamana, itadokon dijolimi. Saruba doh na ala Indonesia kan di Cina. Kalau korupsi di depan wartawan dan di depan publik, kepalanya akan selalu tunduk begini. Kenapa? Karena dia akan dihukum mati. Itu konsekuensi. Makanya di Cina, ketika ada orang yang mau menerima jabatan, di sampingnya sudah dijejerkan peti jenazah. Artinya, mau lo korupsi ho, tu somma ho masuk. Itu di Cina. Indonesia biar kamu wa. Holai takut KPK, dada di mana? Halo. Terima kasih. Senyum di mana? HP nggak pakai rompi orange di mana? Jupang doa kadungan KPK, Marcel pedo lagi. Dak kinata. Korupsi naksida 10 miliar, dihukum 5 tahun, 5 tahun kamu kerja manginang, sedia lu lumpuna 10 miliar. Itu di Indonesia, kan itu. Ya. Tapi kalau menderita karena itu tidak. Apa yang dimaksudkan Yesus memikul salibnya, memikul penderitaannya adalah ketika engkau difitnah manginang, ketika engkau dicaci, ketika engkau tidak ditemani, ketika engkau difitnah, ketika engkau diasingkan dan diejek oleh karena Yesus. Saya sering katakan itu kepada anak-anak para guru malua saya. Apa yang dikatakan temanmu mengenai imanmu? Oh, dikatakan begini abang. Terus ada yang mengatakan malu. Ada yang nama dok, diami aja. Ada yang nama dok, lawanlah kalau bisa, hajar ramang ini mana tuh. Tapi bukan begitu. Nah, jadi penderitaan itu adalah mengikuti Kristus, begitu juga dengan jalan-jalannya. Jadi amang inang molotung pe di hasogojol mahita alani sito Kristus kita ingot. Di 1 Petrus bitutolu di ayat 14 madidokon, sekalipun kamu harus menderita karena mengikuti dia, itu adalah keselamatanmu. Nah, terakhir Amanginang, jangan cintai nyawamu hanya karena ketika kita mau mensanggah, sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ingat, di Dok di Bagasan 38, barang siapa malu
Karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu dan menyangkal kita di hadapan Allah. Ada banyak orang yang malu menunjukkan imannya dan menunjukkan identitasnya kepada seluruh orang. Hal-hal kecil juga sering kali kita malu menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Salah satunya adalah bagaimana ketika engkau harus bersama-sama duduk bermakan dengan orang-orang yang tidak seiman, lalu engkau lupa tidak berdoa, sama saja engkau menyangkal Tuhan Yesus di situ. Itu hal-hal kecil. Sampai dengan hal-hal besar, saudara-saudara. Bagaimana kita menyangkal, sering kali kita menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi ingatlah, mulai hari ini Bapak Ibu, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang Anda lakukan, ingatlah, tunjukkan identitasmu sebagai orang yang percaya. Dang songon atong, aku orang Kristen, aku orang Kristen. Dang songon niat dong. Ya. Lihat ini, aku pengikut Yesus ini, aku orang Kristen ini. Dang sangoni ekstrem dui. Tapi tunjukkan bahwa identitasmu sebagai orang Kristen melalui apa? Perbuatan dan perkataan. Nah, Mang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus adalah bagaimana kita siap menderita. Molotung kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ya enggak apa-apa. Ingat Ayub juga begitu. Dia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Nuaing, seperti yang dari awal saya sampaikan, ahadu motivasi sebagai pengikut Kristus. Ido jawaban memang inang. Mau cari apa kita mengikuti Kristus ini? Mau cari tenar? Mau cari kesenangan duniawi? Mau cari berkat senantiasa berkat saja? Atau mencari apa? Enggak ada. Ingat, mengikuti Kristus itu menderita. Titik, tidak ada, koma. Alai adong dosa da ede, na mungkin membahan kita lebih termotivasi lagi mengikuti Kristus. Kita bernyanyi dulu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mungkin kita sudah tahu semua nyanyian ini ya, Abang Inang. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang maha baik di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau. Kami berterima kasih Engkau menguatkan dan menyertai kami senantiasa dalam langkah hidup kami.
Tuhan memelihara, menjaga, dan melepaskan kami dari segala mara bahaya, segala pergumulan yang senantiasa kami hadapi. Terima kasih sapaan firman-Mu ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa mengikuti Engkau, yaitu kami bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Tuhan, seringkali kami hanya berpikir mengikuti Engkau hanya karena meminta berkat dan meminta mukjizat-mukjizat. Kami lupa berkat dan mukjizat itu adalah bonus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tetapi yang utama, hal mengikuti Engkau adalah kami siap menderita, difitnah, dicaci, tidak ditemani, dikucilkan. Kami siap untuk itu Tuhan. Karena kami percaya keselamatan kami hanya ada satu-satunya dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Kristus. Terlebih dalam situasi yang mencekamkan pada saat ini Tuhan. Di pandemi COVID-19, dalam begitu banyaknya hal-hal yang membuat kami sangat menderita, perekonomian, kehilangan pekerjaan, gereja-gerejamu banyak yang belum buka, dan bahkan pembatasan kegiatan. Tapi kami bersyukur semuanya itu kami jalani karena Tuhan selalu menyertai kami menghadapi situasi ini. Tuhan, pakai kami untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu. Kuatkan kami agar kami tidak malu memberitakan keselamatan di dalam Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan dan tindakan. Dan biarlah Tuhan sertai kami roh-Mu untuk selalu menghadapi segala pergumulan di dalam iman kami. Kuatkan kami, karena kami percaya bahwa di balik penderitaan akan ada kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di dalam dunia ini, melainkan dalam surga. Kami mendoakan namba-Mu ya Tuhan, Amang Pendeta Hasian Purba Inang Borusi Barani, dan ketiga anaknya, serta Amang Sintua Sinurat yang saat ini Tuhan masih dalam perjalanan menuju kampung halaman atas meninggalnya ibu yang dikasihi dan mertua perempuan yang mereka cintai. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kesedihan yang ada di dalam diri hamba-Mu itu. Tapi kami percaya sebagai hamba Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka dan ke semua keluarga besar Purba dan keluarga besar Sibarani. Biarlah dalam perjalanan Engkau yang mengiring-iring mereka agar mereka sampai ke kota Tarutung dan ke kota Cane. Dan kapanpun Tuhan, orang tua kami dan mertua yang kami kasihi itu dikebumikan, kami hanya sampaikan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Acara demi acara sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan kapanpun Tuhan hamba-Mu dan keluarga itu pulang ke kota Cimahi ini, kami hanya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau sembuhkan Tuhan dalam bilur-bilur darah-Mu yang kudus itu. Yang kehilangan pekerjaan, Engkau berikan Tuhan pekerjaan yang lebih layak lagi. Dan juga anak-anak kami yang jauh daripada kami, serta seluruh keluarga kami yang jauh daripada kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana anak dan putri kami dalam meraih pernikahan dalam minggu ini dan dalam bulan yang akan datang, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mengucapkan syukur dan berterima kasih
atas umur yang panjang yang akan Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang akan berulang tahun minggu ini, dan juga yang akan berulang tahun pernikahan. Sertai berkati mereka Tuhan, seperti firman-Mu dalam Amsal 3 ayat 16, umur yang panjang ada di tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu. Itu yang Tuhan akan berikan kepada jemaat Tuhan yang bersuka cita. Kami akan pulang dari rumah ini membawa firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil kita bernyanyi. Tetap doaku kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.